Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Genai Channel. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya mengambil data dari site lain menggunakan ClockUp. Nah, pada studi kali ini kita akan coba membuat daftar hadir siswa ya. Bisa disesuaikan, misal ingin membuat daftar hadir karyawan dan lain sebagainya. Itu sama saja, nanti kita akan mencoba membuat dengan format daftar hadir berdasarkan database-nya, dan database-nya itu berada di site lain. Kita akan mengambilnya menggunakan rumus lookup. Oke, kita langsung kita buat dulu. Nah, di sini teman-teman kita membuat sheet baru ya. Sheet 1, di sini kita akan membuat format daftar hadirnya. Kita buat dulu daftar hadirnya. Nah, contoh kali ini siswa ya teman-teman ya. Ini bisa disesuaikan, boleh misalkan karyawan, mahasiswa, atau sesuai kebutuhan panitia atau apalah seperti itu. Oke, di sini ada nomor, nama, kelas, dan tanda tangan. Nah, misal maaf, satu lagi ya. Nah, di sini misal NIS, nomor, NIS, nama, kelas, dan tanda tangan. Nah, misal di sini di NIS ini kalau misalkan karyawan bisa menggunakan nomor induk karyawan, atau kalau mahasiswa bisa menggunakan NIS, dan kelas itu bisa disesuaikan. Ya, silakan bisa disesuaikan oleh teman-teman ya. Oke, kita coba di sini buat formatnya dulu. Oke, cukup. Nah, di sini misalkan saya mau generate NIS, untuk yang ditampilkan itu 20 22 00001 misalnya teman-teman ya. Ini bisa disesuaikan sama teman. Kita buat 30 berapa ini? 26 30 cukup ya teman-teman ya, untuk contoh saja. Nanti bisa disesuaikan sama teman-teman. Di sini 1 2 3 Oke. Oke, kita akan mengambil data nama dan kelas berdasarkan NIS ini dari sheet lain ya teman-teman ya. Di sini saya membuat sheet database-nya. Misal di sini ada nomor, nama, tempat lahir, ini contoh saja teman-teman.
data 1, kita buat di sini 160 peserta. Oke, tempat lahirnya misalkan Tangerang saja. Tanggal lahirnya misalkan 01 02 20. Oke, lalu kelasnya misalkan di sini 10 misalkan sini 11 2. Oke, misal kita punya data seperti ini, lalu sini 20 22. Oke teman-teman, formatnya sudah jadi. Kita coba. Intinya kalau misalkan bukan rumus pull up, itu harus ada kuncinya, harus ada primary key-nya. Di sini primary key-nya adalah NIS. Jadi saya akan mencari nama dengan NIS ini dan kelasnya berdasarkan NIS ini di tabel ini. Kalau di sini kan ada di nomor 1 ya teman-teman ya. Oke, kita misalkan kita switch ini misal ditaruh di sini. Di sini misal 20 22 0111. Oke, kita akan coba ambil data dengan NIS ini, kita ambil pada kolom nama dan kolom kelas. Oke, karena kita menggunakan rumus fill up, jadi sama dengan lookup value-nya yaitu primary key-nya atau kuncinya. Kuncinya di sini. Kita menggunakan NIS.
klik NIS-nya, titik koma, atau di teman-teman kalau misalnya koma-koma. Oke, table array-nya itu database-nya teman-teman ya. Kita blok saja semua database-nya. Kita blok semua database-nya. Oke. Nah, terus kita F4. Tujuannya F4 itu agar tidak bergerak teman-teman ya. Saat nanti kita tarik atau kita copy itu tidak bergerak. Oke, titik koma. Call index namanya karena kita mau ngambil nama itu ada di kolom 2, kolom B, yaitu kolom 2. Kenapa di sini kolom 2? Karena di sini 1, 2. Karena kan kita kan primary key-nya itu NIS. Jadi NIS ini adalah apa yang kita select pertama kali itu adalah menjadi primary key. Jadi kalau misalkan NIS-nya ada di belakang, misalkan ada di sini, dipindah atau di copy di paling depan karena agar menjadi primary key-nya atau menjadi kuncinya. Oke, di sini saya mengambil nama itu ada di kolom 2, saya ketik 2. Lalu di sini saya pilih false dan enter. Nah, sini teman-teman. Dengan NIS ini dia namanya peserta 76. Oke, ini baru satu. Kita pindahkan ke kelas karena kita mau ngambil data kelas. C5-nya kita ubah menjadi NIS lagi. Kita hitung dulu untuk kolom kelas itu ada nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada di kolom 5 ya teman-teman ya. Oke, ada di kolom 5 berarti tinggal ganti saja angka 2-nya menjadi angka 5. Oke. Sini tinggal sudah dapat teman-teman. Nah, kita sudah dapat dengan NIS ini dia namanya peserta 76 kelas 11 OTKP 2. Di nomor 30-nya sama. Nomor 30 dia mendapatkan peserta 105 dan kelasnya 11 OTKP 2. Jadi intinya kalau menggunakan rumus lookup, primary key-nya yang harus di siapkan. Contoh misalkan di sini saya menggunakan NIS. Saya menggunakan NIS untuk primary key-nya. Jadi di database itu NIS itu harus ada yang di paling depan. Saat kita select pertama kali, yang di sini, yang ini, dia harus pertama kali diselect. Jadi seperti ini. Kalau misalkan datanya banyak, silahkan diselect semua. Tapi diawali oleh kolom kuncinya dulu. Jadi kalau misalkan kita belum tahu kuncinya, kita harus tetapkan dulu kuncinya menggunakan apa. Kalau misalkan tidak ditetapkan dulu kuncinya, maka rumus fill up tidak dapat digunakan. Karena dia mencari data sama dulu, membandingkan data yang sama dan mengambil row-nya, mengambil barisnya. Misalkan di sini dia mencari NIS dengan 2022 00001. Nah, ketika dia dapat 001 ini ya, ketika dia dapat sudah menemukan dengan NIS 001, maka dia dapat mengambil satu baris setelahnya. Kalau misalkan di sini ada 50 kolom, 100 kolom, itu bisa diambil dengan cara kita menghitung. Jadi misalkan kayak tadi kita mengambil
mau mengambil kelas. Nah, kita harus tahu kelas ini di kolom nomor berapa. Nah, untuk memudahkannya, jadi teman-teman di atas, misalkan seperti ini, di atas tinggal taruh satu baris lagi ini untuk menghitung. Misalkan begini, 1, 2, 3. Nah, jadi enak teman-teman. Tinggal, oh ternyata kolom kelas ada di kolom 5. Tinggal kita sesuaikan di sininya. Misalkan seperti itu. Kalau misalkan data yang di sini tidak ada, maka hasilnya adalah NA. Contoh di sini kita hapus. Apa yang terjadi? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia NA. NA itu data yang tidak ditemukan. Jadi begitu teman-teman. Kalau misalkan ditemukan, maka dia akan ditampilkan. Tapi jika memang tidak ada, maka yang keluar adalah NA. Jadi error seperti itu. Nah, untuk mengatasi ini gimana? Ada caranya. Nanti di next video. Lain waktu saya akan membuatkan tutorialnya untuk menangani error NA pada fill up. Ya bukan fill up aja, kalau misalkan yang lain pun, kalau misalkan error NA bisa ditangani. Atau kalau misalkan errornya bukan NA, itu bisa ditangani. Nanti di next video saya akan membahas itu. Oke, cukup. Jadi intinya ada di primary key-nya. Jangan lupa teman-teman, intinya ada di primary key-nya, ada di kuncinya. Kalau misalkan di sini NIS. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakannya untuk membuat absen karyawan, berarti di sini NIC ya, nomor induk karyawan. Nah, disesuaikan juga di sininya. Sininya harus sama. Misalkan di sininya NIC. Seperti itu. Nah, nanti data selanjutnya ke sininya, ke kanannya itu silakan. Sepanjang apapun, selama Excel masih menampung, itu bisa diambil. Jadi begitu teman-teman. Oke, cukup video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Next video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.